Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Setelah bertemu langsung dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Lambertus Christian Green, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan adanya rencana berkolaborasi dengan Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB. Bila itu terwujud, maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh oleh Timnas Indonesia. Salah satunya adalah mendapatkan kesempatan menggelar uji coba melawan Timnas Belanda. Hal ini pun berlaku untuk semua tingkatan umur. Tak sampai di situ saja, Timnas Wanita Indonesia juga memperoleh kesempatan yang sama. Media asal Cina 163.com tampak kaget dengan target yang dimiliki Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya pasukan Sintayong itu dengan tegas ingin mengincar posisi 3 dan 4 di grup C nanti demi bisa menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut media Cina, target Timnas Indonesia itu termasuk berani dan sangat percaya diri. Sebab Timnas Cina saat ini ranking 87 yang secara peringkat FIFA berada di atas Timnas Indonesia yang saat ini peringkat 133 saja tak terlalu yakin bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Berbeda dengan media Cina tersebut, pelatih Timnas Indonesia Sintayong justru mengaku optimis bisa memperjuangkan Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengincar posisi ketiga dan keempat di grup C. Pemain Timnas Indonesia Justin Hapner harus menjalani latihan bersama klub asal Swedia IFK Norrköping. Kabar ini diumumkan langsung oleh IFK Norrköping. Melalui website resmi mereka menjelaskan kedatangan Justin Hapner merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan Wolverhampton Wanderers. Lebih lanjut lagi, IFK Norrköping turut memberikan sedikit informasi terkait Hapner. Bahkan klub yang bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Swedia ini juga menginformasikan bahwa Hapner merupakan bagian dari Timnas Indonesia. Bila Justin Hapner benar-benar bergabung dengan IFK Norrköping, tentu ini membuat sang pemain harus kembali bersabar untuk bisa debut di Liga Inggris. Pelatih Timnas Indonesia U17 Novarianto memanggil Lionel Messi dan 31 pemain untuk menjalani seleksi. Dari 32 pemain yang dipanggil, terdapat 3 pemain abroad. Mereka adalah Matthew Davis yang bermain di klub Australia Subiaco, Ocean Erwin Lim di klub Spanyol FC Cardedeu, dan Miroslav Fernando di Atletico Madrid FA. Jika tampil apik di masa seleksi, mereka akan membela Timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Asia U17. Sementara Lionel Messi di sini yang dimaksud adalah Lionel Messi Al-Fakri dari Asyap yang berposisi sebagai bek. Sebelumnya Novarianto mengungkapkan seleksi ini akan berlangsung selama 5 hari, mulai dari 5 sampai dengan 10 September 2024. Setelah seleksi pemain rampung dilaksanakan, Timnas Indonesia U17 akan mulai TC di Bali, tepatnya pada 12 Agustus 2024. Pelatih Timnas U20 Indra Syafri mengatakan bahwa ada 3 posisi yang dinilainya masih kurang. 3 posisi itu adalah gelandang, bek kiri, dan bek kanan. Itu disampaikan Indra Syafri setelah melihat permainan Timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024. Setelah ASEAN Cup U19 2024 selesai, Indra Syafri akan membawa mayoritas pemainnya ke Korea Selatan. Timnas U20 Indonesia nantinya akan menjalani turnamen di negeri Ginseng pada 28 September sampai dengan 1 Agustus 2024. Mantan pelatih Bali United itu pun akan membawa beberapa pemain baru ke Korea Selatan. Nantinya Indra Syafri akan menerapkan promosi degradasi di Timnas U20 Indonesia. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri angkat tangan perihal proses naturalisasi Maurice Muhinoke. Mantan juru taktik Bali United itu menyerahkan semuanya kepada PSSI. Pasalnya Maurice Muhinoke tidak mudah untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Hal itu dikarenakan terhambat garis keturunan.
Kabarnya sang pemain adalah keturunan ketiga di mana dalam undang-undang sulit dilakukan. Indra Syafri pun mengaku tidak terlalu paham mengenai masalah itu. Indra Syafri mengatakan bahwa sebagai pelatih ia hanya diminta untuk memberikan rekomendasi pemain-pemain keturunan yang mana yang layak untuk dinaturalisasi. Perihal proses administrasinya, itu semua urusan dari PSSI. Sejatinya Indra Syafri terkesima dengan penampilan Maurice Mohidoke saat membela timnas U19 Indonesia di turnamen Prancis. Seperti diketahui, timnas U20 Indonesia akan mengikuti turnamen pada 28 Agustus sampai dengan 1 September 2024. Turnamen itu akan diikuti oleh timnas U20 Indonesia, Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Dalam hal ini, Indra Syafri memanfaatkan turnamen ini sebagai persiapan timnas U20 Indonesia untuk bertanding, yakni di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Meski begitu, pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri memastikan bahwa ia tidak akan membawa Jens Graven dan Welber Jardim untuk menjalani turnamen di Korea Selatan. Kedua pemain keturunan itu tidak dibawa karena harus bergabung bersama klubnya masing-masing. Indra Syafri pun memanggil beberapa pemain baru untuk membela timnas U20 Indonesia. Indonesia saat ini berada di posisi 133 setelah naik satu tempat pada pembaruan ranking FIFA pada 18 Juli lalu. Sementara itu Malaysia ada di peringkat 134 dengan mengkoleksi 1.107,58 poin. Pada agenda FIFA bulan September ini, kedua pemain akan sama-sama sibuk. Skuad Garuda berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, Malaysia akan bermain di Piala Merdeka 2024 dengan mengundang Tajikistan, Lebanon, serta Filipina. Turnamen ini memang sudah disusun untuk meningkatkan posisi mereka di ranking FIFA. Media asal Malaysia Makan Bola pun menilai bahwa Malaysia memiliki kans besar untuk mengambil alih posisi. Tentunya mereka harus bisa menjadi juara dengan mengalahkan tim-tim tersebut. Misi ini pun jadi momentum penting karena Tajikistan ada di posisi 103 dan Lebanon di 116. Dari sisi lawan, tentu Indonesia akan menghadapi masalah besar. Dilihat dari ranking FIFA saja, skuad Garuda akan menerima lawan-lawan tangguh yakni Arab Saudi ranking 56, Australia 24, dan Lebanon 116. Kemenangan pada laga-laga tersebut tentu akan memberikan dampak besar bagi posisi Indonesia. Bahkan menahan imbang tim kuat tersebut pun cukup berpengaruh bagi pasukan Sintayong.